ketika kita sudah punya penghasilan, kita sudah punya kewajiban perpajakan, ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan memberikan video khusus untuk memberikan tanggapan, ya, atas pertanyaan yang masuk ke YouTube kami, gitu ya, ke YouTube-nya The Consulting, ya. Jadi ada pertanyaan dari Damu Art, teman-teman, ya. Jadi Damu Art ini bertanya, Pak, saya sebagai freelancer, ya, baru buat NPWP Januari 2022, ya. Di tulisannya di pojok kanan bawah kartu NPWP terdaftar 2 Januari 2022. Oke, jadi dia terdaftar 2 Januari 22, ya. Nah, kok ini 7 Maret 2022 ada email Dirjen Pajak suruh lapor SPT tahunan, gitu ya. Terus saya buka e-form dan di situ banyak, malah ada pilihan sampai 2016, 17 sampai 2021 lah, ya. Itu gimana? Kan saya baru buat 2022. Apa saya harus isi? Nanti kalau gak isi malah kehitungnya telat. Ya, ini pertanyaan yang sering timbul sih. Jadi kapan sebenarnya kewajiban perpajakan dan kewajiban pelaporan pajak itu muncul, gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum saya menjawab secara spesifik ya pertanyaan dari Damu Art ini, ya. Jadi saya sedikit mau jelasin terkait kapan sih kewajiban perpajakan itu muncul, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, kewajiban perpajakan itu muncul ketika kita sebagai wajib pajak, ya, istilahnya, ya. Ketika kita sebagai wajib pajak itu sudah punya penghasilan, teman-teman, ya. Jadi ketika kita sudah punya penghasilan, kita sudah punya kewajiban perpajakan, ya. Meskipun anak-anak misalnya, ya, karena sekarang juga banyak anak kecil yang produktif, ya, anak-anaknya artis itu kan banyak yang sudah punya penghasilan, ya. Nah, tapi kalau anak-anak, teman-teman, itu itu mereka kewajiban perpajakannya ikut orang tuanya, gitu, ya. Tapi kalau Anda sebagai orang dewasa, ya, dewasa ini kategorinya adalah 18 tahun, teman-teman. Kalau dari perpajakan, ya, 18 tahun atau sudah menikah. Ya, jadi kalau Anda belum 18 tahun tapi Anda sudah menikah, ya, Anda dikategorikan dewasa dan Anda sudah bisa bikin NPWP, gitu ceritanya, ya. Nah, balik ke masalah kewajiban perpajakan tadi, ketika Anda sudah punya penghasilan, Anda punya kewajiban perpajakan sehingga Anda perlu buat NPWP, gitu, ya. Dan kewajiban lapor muncul setelah Anda punya NPWP, gitu. Jadi untuk bisa melaporkan pajak Anda perlu NPWP, gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apa saya harus lapor, gitu ya. Itu kalau saya lihat, ya, saya enggak tahu jelas, ya, himbauannya seperti apa tadi ceritanya email, ya, kalau enggak salah, ya, dapat email dari Dijen Pajak, ya. Harusnya sih itu himbauan ke seluruh wajib pajak, ya. Jadi Anda tinggal lihat aja, ya, untuk rekan Damu Art, Anda tinggal lihat kewajiban perpajakan sebelum Anda bikin NPWP itu ada nggak sih, gitu loh. Nah, kalau ada berarti Anda perlu laporkan itu di SPT tahunan Anda, gitu. Tapi kalau rekan bikin itu di Januari 22, kewajiban perpajakannya berarti muncul per 2022, gitu. Jadi Anda perlu SPT tahunannya nanti di 2022, berarti nanti di 2023 bulan Maret, gitu ceritanya, ya. Jadi kewajiban lapor muncul ketika Anda sudah bikin NPWP, gitu. Karena kalau laporan tahunan yang Maret 2022 ini adalah untuk lapor pajak di 2021. Nah, sedangkan Anda di 2021 belum terdaftar sebagai wajib pajak karena Anda belum punya NPWP, kan, gitu, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kewajiban perpajakannya muncul ketika Anda punya NPWP. Nah, gitu. Nah, berikutnya saya sedikit singgung terkait pajak freelancer, ya, karena rekan Damu Art ini juga berprofesi sebagai freelancer, ya. Sebagai gambaran Anda nanti lapor SPT tahunan berikutnya, ya, Anda harus paham pajak-pajak yang terkait dengan freelancer. Jadi kalau freelancer ini umumnya itu akan terkait dengan PPh 21, ya, terkait dengan PPN, ya, ini jarang sih tapi bisa terkait, gitu, ya. Dan PPh pasal 17. Nah, masing-masing coba saya jelaskan sedikit terkait PPh 21 ini, teman-teman, biasanya itu berupa bukti potong, ya.
ketika Anda bertransaksi dengan lawan transaksi, maka penghasilan Anda itu dipotong PPh 21 gitu. Jadi biasanya berupa kertas gitulah ya. Tapi Anda harus simpan kertas itu karena itu bernilai uang, teman-teman ya. Itu nanti bisa jadi kredit pajak di SPT tahunan Anda gitu. Jadi itu bukti potong biasanya didapat dari lawan transaksi yang motong Anda gitu, motong penghasilan Anda dan mereka laporkan, dan Anda harus simpan bukti potongnya itu nanti sebagai kredit pajak atau mengurangi kewajiban perpajakan Anda di akhir tahun. Berikutnya adalah PPN ya, PPN. PPN ini jarang tapi ada gitu. Jadi buat komisioner-komisioner yang penghasilannya lebih dari 4,8 M setahun ya, Anda punya kewajiban PPN gitu ya. Jadi mungut PPN 10% ya dari lawan transaksi gitu. Itu kalau omsetnya lebih dari 4,8 M setahun ya. Jadi Anda misal sebagai komisioner ya, keren banget lah Anda pokoknya. Omsetnya sampai lebih dari 4,8 M, Anda wajib PKP gitu ya. Dan muncul kewajiban atas PPN tersebut gitu ya. Berikutnya pasal 17. Nah, PPh pasal 17 ini yang tarif 5%, 15%, 25%, 30% itu ya. Itu nanti Anda pakai ketika lapor SPT tahunan, teman-teman. Jadi Anda rekap semua penghasilan Anda selama 1 tahun berapa, Anda hitung pajaknya pakai tarif pasal 17 tadi ya. Kemudian Anda kurangi dengan bukti potong kredit pajak ya, PPh 21 yang Anda dapatkan tadi gitu kan. Anda baru bisa hitung pajak terutangnya berapa gitu. Itu yang jadi dasar Anda menghitung pajak dan melaporkan di SPT tahunan, teman-teman ya. Jadi aspek-aspek itu sih yang Anda harus paham gitu. Jangan sampai Anda sebagai sudah daftar NPWP ya, Kak Damuat tadi udah daftar NPWP. Ketika Anda sudah berdaftar NPWP, Anda sudah punya nih kewajiban untuk bayar dan lapor pajak gitu. Bayar pajak berarti kan ya terkait pembayarannya ya. Lapor terkait lapor SPT tahunan nanti atau SPT masa kalau ada ya. Jadi Anda harus paham apa sih yang perlu dibayarkan, apa sih yang perlu dilaporkan gitu. Nah, jadi kalau freelancer kaitannya paling banyak dengan 3 hal tadi ya. PPh 21, PPN itu jarang ya. Yang paling banyak PPh 21 dan PPh pasal 17 ya. Jadi Anda pastikan paham aspek perpajakan tersebut ya. Dan berikutnya yang juga orang banyak tanyakan adalah boleh nggak freelancer pakai tarif PPh UMKM? PP23 yang 0,5% ya, itu nggak bisa teman-teman, itu nggak bisa karena dari aturan UMKM sendiri jelas ya, pekerja bebas dikecualikan ya, tidak diperbolehkan menggunakan tarif UMKM gitu, karena memang tarif UMKM ini tujuannya adalah untuk kayak usaha dagang lah ya. Jadi yang benar-benar usaha dagang UMKM gitu. Kalau sebagai freelancer, Anda sebagai komisioner, Anda sebagai konsultan, Anda sebagai broker dan kawan-kawan ya, pekerja seni misal, Anda nggak bisa pakai tarif UMKM. Anda pakai tarif umum ya, Anda pakai tarif yang pasal 17 tadi, teman-teman ya. Jadi Anda tidak bisa pakai tarif 0,5% karena pekerja bebas dikecualikan dari tarif UMKM ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kadang peraturan itu mirip-mirip. Maksudnya mirip-mirip itu kalau Anda tidak benar-benar paham ya, Anda nggak bisa membedakan, itu Anda bisa salah tarif, Anda bisa salah perlakuan gitu. Jadi penting buat Anda buat melek pajak gitu ya, dan buat kalian yang pengen belajar pajak lebih dalam, kami dari The Consulting punya e-course Mahir Pajak, teman-teman ya. Itu untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar pajak tapi tidak punya basic perpajakan misalnya. Aku tidak punya basic perpajakan, Pak, tapi aku pengen belajar pajak gitu. Nah, kita punya e-course Mahir Pajak ya. Itu memang buat Anda yang nggak ada basic tapi pengen belajar. Nah, itu cocok buat kalian. Jadi paling nggak Anda sudah sadar pajak dan Anda punya basic dasar-dasarnya. Jadi kayak penentuan tarif dan lain sebagainya itu Anda bisa ngerti gitu ya. Demikian sih video penjelasan saya ya terkait pertanyaan dari rekan Damuat tadi. Jadi perlu ndak saya buat SPT tahunan 2021, karena kan dia di email di Maret ini gitu ya. Padahal saya bikin di 2022, Januari 2022. Belum perlu ya teman-teman ya. Jadi rekan Damuat nanti kewajiban
pelaporan SPT tahunan Anda nanti munculnya di tahun 2022. Berarti kan di maksimal Maret 2023 tahun depan ya, karena 2022 Maret ini adalah untuk lapor SPT 2021 ya. Demikian penjelasan saya. Semoga bisa memberikan Anda insight dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.